Shalom, selamat pagi Bapak Ibu semua. Tema renungan kitab minggu ini yaitu cara menerima Roh Kudus atau bagaimana dapat menerima Roh Kudus. Di mana sebuah gereja hari ini yang melakukan seperti pelayanan Yesus dan kitab para rasul. Ketika gereja, semua murid dan orang percaya penuh dengan Roh Kudus dan menerima sebuah bahasa rohani yang baru yaitu bahasa roh, ini memberikan mereka kuasa untuk pergi keluar dan bersaksi dan melakukan pekerjaan-pekerjaan Yesus. Di dalam Yohanes 14 ayat 12 dikatakan, "Sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu." Di Kisah Rasul 2 ayat 4 dikatakan, "Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya." Menerima baptisan Roh Kudus adalah kunci untuk melepaskan hal supranatural dalam hidup kita dan melihat hal-hal yang sama yang kita baca dari kitab Rasul dan bermanifestasi hari ini. Tuhan ingin kita dibaptis dengan Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus dan karunia-karunia roh yang Tuhan bawa kepada gereja sangat diperlukan bagi kemenangan di dalam kehidupan Kristen. Sedihnya, ada banyak orang Kristen hari ini yang seperti orang-orang dalam Kisah para Rasul 19, di mana mereka berkata bahwa kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Kita akan baca Kisah Rasul 19 ayat 2. Dikatakan, katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab dia, "Belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Di 1 Korintus 12 ayat 1 dikatakan, "Sekarang tentang karunia-karunia roh, aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahuinya sekarang." Paulus memberitahu kita bahwa ia tidak ingin kita tidak tahu mengenai karunia-karunia Roh Kudus dan mengoperasikannya dengan tepat. Baptisan roh adalah pintu masuk kepada yang supernatural dan manfaat berdoa dalam roh. Sekali kita menerima karunia berharga ini, dipenuhi dengan roh ini, akan membuat kita penuh dengan hadirat Tuhan, menerima pewahyuan baru tentang Tuhan dan kesempatan pelayanan yang penuh kuasa. Di dalam Kisah Rasul 1 ayat 4-5, pada suatu hari ketika ia makan bersama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya, "Telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus." 1 Korintus 2 ayat 12 dikatakan, "Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita." Roh Kudus adalah roh kebenaran yang tahu segala hal dan akan menyingkapkan segala hal kepada kita yang perlu kita tahu. Ia juga akan menunjukkan kepada kita hal-hal yang akan datang. Baptisan dalam Roh Kudus akan menyebabkan kita lebih mengasihi, membesarkan dan memuliakan Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus daripada sebelumnya. Roh Kuduslah yang membuat kasih akan Allah bertumbuh dalam hati kita. Baptisan Roh Kudus akan meningkatkan persekutuan kita dengan Kristus. Roma 8 ayat 15-16 dikatakan, "Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi
Kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Di dalam Yudas 20 dikatakan, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci sambil berdoa dalam Roh Kudus. Bila kita berdoa dengan bahasa roh, kita menggiatkan Roh Kudus dalam kita dan mulai mengajar kita dan mencerahkan kita. Berdoa dengan bahasa roh adalah salah satu cara berdoa melampaui kesanggupan pengetahuan kita. Ini adalah sarana yang telah diberikan Tuhan untuk kita gunakan dalam menghubungi pikiran Tuhan. Berdoa dengan berbahasa roh menguatkan roh kita. Roh itu lebih berkuasa daripada daging kita. Tuhan telah memberi kita kesanggupan untuk berdoa di dalam bahasa roh dan dengan pengertian kita untuk menggunakan pedang roh, yaitu firman Tuhan. Bagaimana kita bisa menerima Roh Kudus? Di dalam Lukas 11 ayat 13 dikatakan, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Di sini ada kata-kata meminta. Tuhan akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi di dalam Lukas 11 ayat 9 dikatakan, oleh karena itu aku berkata kepadamu, minta, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Yang harus kita lakukan hanyalah meminta, percaya, dan menerima. Meminta di sini mengandung arti kesadaran akan kebutuhan dan kepercayaan bahwa Allah mendengarkan doa kita. Mencari menunjukkan permohonan yang sungguh-sungguh disertai dengan ketaatan pada kehendak Allah. Mengetok menunjukkan adanya ketekunan dalam menghampiri Allah. Cara menerima Roh Kudus juga bisa tumpang tangan. Kita baca di Kisah Rasul 8 ayat 15 sampai 17. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus, sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis di dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Lewat penumpangan tangan, orang-orang Samaria menerima Roh Kudus dengan cara yang sama seperti baptisan Roh Kudus yang terjadi pada hari Pentakosta. Menerima Roh Kudus juga bisa dengan mendengarkan firman. Pada waktu firman disampaikan, kita bisa menerima Roh Kudus. Di dalam Kisah Rasul 10 ayat 44 sampai 46 dikatakan, ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu, dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena mereka melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga, sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Karena mereka menerima Kristus, Allah langsung mencurahkan Roh Kudus atas mereka sebagai bukti bahwa mereka percaya dan menerima pembaruan hidup dari Kristus. Allah telah membaptis orang-orang bukan Yahudi dalam Roh Kudus disertai tanda bahwa mereka berkata-kata dengan bahasa roh. Kita bisa untuk menerima Roh Kudus, kita bisa mengucapkan doa seperti ini ya. Bapa, aku menyadari kebutuhanku akan kuasa-Mu
untuk menjalani suatu kebutuhan kehidupan yang baru. Tolong penuhi aku dengan Roh Kudus-Mu, dengan iman aku menerimanya sekarang. Terima kasih telah membaptis aku. Roh Kudus, selamat datang dalam hidupku. Kita bisa berdoa seperti itu ya. Beberapa suku kata dari bahasa yang tidak kita kenal akan keluar dari hati kita dan mulai dari mulut kita itu akan keluar bahasa-bahasa yang baru. Saat kita mengucapkannya dengan lantang dalam iman, kita akan melepaskan kuasa dari Allah dari dalam dan membangun dalam roh kita. Kita dapat melakukan ini kapan saja dan di mana saja yang kita suka.